Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik semuanya ya. Masuk semua hari ini. Izin kemana? Oke. Oke, di absen terlebih dahulu. Sebelum di absen, ketua kelasnya mana? Ada? Ya, bisa dipimpin berdoa dulu. Mulai banyak hari ini terima kasih ketua kelas. Saya absen dulu ya. Anzilna Elva. Panggilannya siapa? Nada. Anzilna Elva Evada. Panggilannya Nada ya. Rumahnya mana? Korjo sini. Kemudian berikutnya Aminatu Zuhria. Panggilannya siapa? Aminah. Rumahnya mana? Ada Ngaji Dayu. TP apa pondok? Pondok di mana? Ada angkat biji. Oke. Kemudian Alfiatur Ramadhani ada? Enggak ada, kemana? Oh, sakit. Oke. Kemudian Faza Faidatus Solihah. Iya, Solihah ya ini. Panggilannya Faza. Rumahnya mana Faza? Mengari. Mengari pulang pergi apa mondok? Oh, di Mahal. Kemudian Demastika Janardini. Panggilannya Hemas. Asalnya mana Hemas? Duduk sampean? Jauh yo. Di sini pondok ngekos. Oh, di Mahal. Sama kayak ini ya. Faza. Oke, berikutnya Dewinta Syaharani. Panggilannya siapa? Dewinta. Rumahnya mana Dewinta? Kalau Puro Lamongan. Di sini? Oh, Mahal. Dwi Nanda Aprilia. Panggilannya siapa? April. Oh, lahirnya bulan April ya ini. Dia tak menang lahirnya bulan Mei. Tak Desember. April. Rumahnya mana April? Panceng. PP apa? Mahat juga. Banyak ya yang Mahat ya. Terus M Bagus Ilman. Rumahnya mana? Suwonego. Panggilannya? Bagus. Bagus seperti orangnya. Namanya bagus, orangnya juga bagus. Terus Muiz Lidinillah. Ketua kelasnya ini. Panggilannya siapa? Muiz. Rumahnya mana Muiz? Wadeng Sedayu. PP apa gimana? PP. Kemudian Najwa Habibah. Rumahnya mana? Petung Panceng. Di sini? Oh, Mahat juga. Kemudian Najwa Amani Salsabila. Rumahnya mana? Panggilannya siapa? Najwa. Oh, yang tadi panggilannya siapa? Habibah. Najwanya 2 ya di kelas ini ya. Oke, kemudian Muhammad Fajar Arifianto. Kemana? Izin kemana? Setoran apa? Oh, Tafe. Pinter ya, Tafe trek. Kemudian Yunita Eka Salsabila. Panggilannya siapa? Salsabila. Cek dawa nih rek. Salsabila. 4 loh. Salsa apa bila loh? Biar singkat padat. Oh, bila. Teman-teman rata-rata manggilnya apa?
Salsa. Tapi kalau di rumah manggilnya apa? Oh, di rumah loh. Orang tua manggilnya apa? Kakak. Anak pertama. Rumahnya mana? Perumahan BPA. Oke. Kemudian Nazilatul Rohmah. Panggilannya siapa? Zela. Rumahnya mana Zela? Karangpo. Terus ini bunga sendiri ya. Terus Izuhana. Izuhana rumahnya mana? Tocono Sedayu. PP apa? Pondok mana? Zainal Abidin. Terus Izuhani. Panggilannya? Hani itu panggilannya? Kembar tak? Tapi nggak kelihatan ya. Kalau kembar ya. Nggak kelihatan ya. Pondok juga berarti satu pondok. Beda pondok. Soalnya kan nggak ketok kembar, akhirnya beda pondok. Kalau bisa jadi. Nurlita Elva Maulidia. Izin kemana? Ada acara keluarga. Oke. Kemudian Khairotun Niswa. Paski. Apa latihan apa? Ada mau lomba tak? Oke, sehat semuanya yang di sini. Jadi yang nggak masuk tadi berapa? 3 atau 4 tadi? Oke, it's okay. Hari ini kita ketemu dengan saya, dengan Pak Gilang. Kita akan belajar tentang tipe gaya belajar. Ada yang orang sudah tahu? Gaya belajar? Belum sama sekali. Kita akan belajar mengenali tipe gaya belajar. Kok lemes? Belum makan siang, Pak? Tadi nggak ini istirahat nggak jajan. Terakhir males nggak jajan. Gimana ya biar kita semangat lagi ya? Kita bernyanyi-nyanyi aja dulu. Waktu kalian kecil tahu lagu Naik Delman? Tahu semuanya? Masih hafal? Kita bernyanyi bersama-sama lagu Naik Delman. Tapi dulu kan kita nyanyi harus bernyanyi aja. Sekarang ya pakai gerakan lah, makin sulit lah. Ada yang sudah pernah gini? Gimana lah awalnya gimana? Oke. Gini ya. Iya kan? Gini Pak. Pada hari Minggu saya ke kota. Oh gini dulu ya. Ada yang sudah tahu ya. Boleh bantu saya di sini? Ayo nggak apa-apa, bantu saya di sini. Pemimpin teman-temannya kan sudah tahu. Ayo bila. Salsa bila, nggak apa-apa. Gimana? Dicontohkan sama teman-temannya sudah pro ini, sudah tahu berarti. Gerakannya gimana? Minggu ayah ke kota, Delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk-dik, tak-dik, duk-dik, tak-dik, duk-dik, tak-dik, duk-dik, tak-dik, duk-dik, tak-dik, satu kuda. Oke, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan. Sudah tahu semuanya ya? Oh, kalau untuk versinya Salsabila tadi kan gini. Kalau Pak Gilang lanjut terus gini. Dan di saat itu tiktok tambah cepet. Yuk coba lagi yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ayah ke kota,
Ikelman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya balik jalannya. Detik taktik, detik taktik, detik taktik, detik taktik, detik tak juara sepatu kuda. Hari Minggu kudu Ikelman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya balik jalannya. Detik taktik, detik taktik. Oke, tepuk tangan semuanya. Tidak lebih bersemangat lagi, pasti kita akan belajar dengan senang-senang hari ini. Santai saja, kita nggak ada kayak pelajaran-pelajaran yang lain. Kita akan mengenali diri kalian lebih baik dan lebih dalam lagi. Bagi yang belum tahu tipe-tipe gaya belajar, ternyata cara kita belajar itu bisa menentukan proses penyerapan informasi ke otak kita lebih baik dan lebih cepat. Jadi informasi yang sudah kita dapat itu bisa nangkring di otak kita lebih lama. Kita lebih mudah ingat atas materi yang sudah kita pelajari atau kerjakan atau ketahui, kayak gitu. Siap semuanya? Siap, sap. Tapi ini kan hormat, bukan sap gini. Ya, bisa dimulai ya. Pengertian gaya belajar, apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan kecenderungan individu dalam menyerap informasi atau pengetahuan, utamanya dalam mempelajari suatu materi di sekolah. Enggak hanya di sekolah juga, di lain-lain juga bisa. Itu gaya belajar pengertiannya. Gaya belajar ada macam-macamnya. Ini macam-macamnya gaya belajar. Oh, sebelum macam-macam kita mengenali dulu. Kenapa sih kita harus tahu? Atau manfaat apa sih gaya belajar dari kita sendiri? Manfaat mengetahui tipe gaya belajar bagi siswa. Yang pertama, mempermudah memahami materi pelajaran. Jadi proses penyerapan informasi lebih mudah dan kalian bisa memahami pelajaran tersebut. Misal pelajaran sejarah, caranya seperti apa, kalian mengemas belajar biar lebih terserap lebih banyak, lebih cepat ingat misalkan. Kemudian yang kedua, belajar menjadi lebih nyaman. Kalau kita belajar sudah menemukan cara belajar kita yang tepat, apa yang membuat kita nyaman dalam belajar, itu juga bisa meningkatkan persentase kita dalam menyerap ilmu lebih banyak. Yang ketiga, memaksimalkan hasil prestasi belajar di sekolah. Jadi ketika kita sudah belajar, kita bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik, nilai yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa juga ikut olimpiade, lomba-lomba. Barangkali kan iseng-iseng berhadiah ya, iseng-iseng ikut olimpiade dapat hadiah, bisa menang, kayak gitu. Itu manfaat, 3 manfaat. Kemudian apa aja sih tipe-tipe gaya belajar itu? Ada 3, visual, auditory, kinestetik. Kalau visual apa? Itu kecenderungan belajar yang menggambarkan informasi dalam bentuk simbol. Visual apa artinya visual? Lihat atau dari mata. Jadi semua informasi tersebut secara dominan itu masuknya lewat mata, kemudian diproses di otak. Kalau auditori, kecenderungan belajar individu dengan cara mendengarkan materi. Jadi anak-anak auditori itu lebih suka dijelaskan seperti ini.
Kalian mendengar materi, ya sudah bisa dipahami, bisa dicerna dengan baik. Nah gitu, kalian mendengarkan materi gitu aja. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Kecenderungan belajar yang mengarah pada pengalaman langsung. Apa contohnya? Apa contohnya? Kalau di pelajaran ada pelajaran ini enggak? Prakarya. Ada. Nah, itu kan kalian lebih praktek kan? Ya. Biasanya apa? Prakarya kelas 11 apa? Furnitur. Tata busana. TKJ. Itu kalau tata busana ngapain? Buat kostum, desain gitu ya. Oke, itu kan langsung praktek gitu kan. Kalau TKJ ngapain? Merakit komputer, listrikan. Kalau yang apa tadi? Furnitur, apa furnitur? Bengkel kayu. Kalau kelas 11 materinya apa? Furnitur hari ini. Pengenalan alat. Oke, terus cara penggunaan juga. Nah, itu kan kalian praktek langsung. Jadi kalian nggak hanya sekedar tahu, tapi kalian praktek. Nah, anak-anak kinestetik senang dengan cara ini. Kita belajar lebih dalam. Apa sih ciri-cirinya? Visual, auditori, kinestetik itu seperti apa? Ciri-ciri gaya belajar visual. Melihat gerakan. Kemudian menyukai instruksi tertulis atau ilustrasi untuk dilihat. Saat mendapat instruksi melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru kemudian bertindak. Atau ya apa sih tutorial. Biasanya dari YouTube, contoh sih. Sembari dicontoh, sembari dilihat, langsung praktek. Tapi dia itu bukan langsung praktek, tapi dilihat dulu, oh kayak gini, paham, baru praktek. Misal tutor memasak, dilihat dulu resepnya, caranya seperti apa. Gitu. Biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru kemudian bertindak, dan biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Nah, anak-anak visual itu kan kalau diceritani, kalau dijelaskan seperti ini, sulit mendapatkan informasi secara jelas, secara lengkap. Paling hanya sebagian-sebagian. Sering lupa. Bukan gara-gara lupa, lupa lo ya, bukan faktor U lo ya. Tapi memang kekuatan belajar atau menyerap informasinya bukan melalui telinga, tapi melalui mata. Yang kedua, berikutnya strategi gaya belajar visual. Membuat catatan, peta konsep dan lain-lain. Ada di sini yang bisa senang membuat catatan atau peta konsep? Ada. Gak usah malu-malu, katakan kalau misalnya ada. Kemudian melihat, ya tadi yang saya katakan, melihat video pembelajaran, meminta instruksi tertulis misalnya di papan, apa sih yang harus dikerjakan? Gitu. Jadi nggak hanya dilihat, tapi ditulis, ada instruksinya. Kerjakan LKS halaman ini sampai ini. Nah, kalau misalkan, ayo anak-anak kerjakan LKS halaman ini sampai ini. Anak visual bahkan akan cepat lupa. Pasti kayak gitu saya. Di halaman pira mau? Tanya temennya pasti kayak gitu. Kemudian memperhatikan gerakan guru kayak saya ini bergerak apanya tangannya ke kanan ke kiri ke sana kemari, itu dilihat sama matanya, kayak nggak bisa lepas gitu loh. Kemudian belajar di tempat yang tenang, dia nggak bisa menyerap informasi, memaksimalkan belajarnya ketika dia belajar di tempat yang agak rame atau ada musik-musiknya misalnya, dia kurang bisa fokus kalau kayak gitu. Kemudian berikutnya, ciri-ciri gaya belajar auditori. Sangat menyukai diskusi kelompok, tidak suka membaca. Tidak suka membaca. Gak semua Pak. Apa aku auditori? Belum tentu.
Umumnya bukan pembaca yang baik, tidak mengingat dengan baik jika mengucapkan nada keras dan mengulang-ulang kalimat, susah berkonsentrasi bila tidak ada suara sama sekali. Ya, jadi kalau anak auditori itu telinganya harus mendengar sesuatu, entah itu musik atau misalkan di kafe, belajar di kafe ada orang-orang yang berbicara. Nah, itu kan ada yang didengar. Itu dia bisa fokus. Ya wes kayak jadi suara latar belakang gitu aja. Kayak gitu, anak-anak auditori. Kemudian biasanya minta dijelaskan sama teman. Apa sih maksudnya guru tadi? Kayak gitu. Jadi dia biar mendengar langsung. Strategi belajarnya seperti apa? Yang pertama, belajar dalam diskusi kelompok. Jadi anak-anak auditori itu senang. Ayo diskusi kelompok. Langsung berempat, berlima, sharing, membicarakan topik, membicarakan materi. Kemudian melakukan rekaman suara yang berisi materi pelajaran. Kemudian curah pendapat. Yang ketiga, ini yang menurut Pak Gilang itu paling efektif dan paling diminati sama anak-anak auditori. Jadi dia rekaman dulu. Misal materi apa yang perlu dihafalkan, atau misal hafalan Al-Quran, dia langsung mendengarkan dari orang-orang yang suaranya bagus, yang ngajinya enak. Dia dipasang headset sudah mendengarkan ngaji Quran, atau dia rekaman tentang pelajaran terus didengarkan lagi. Itu lebih cepat masuknya. Ini rekaman suara yang berisi materi pelajaran. Jadi kekuatan utamanya memang di telinga. Kayak gitu. Ya, kemudian kan ini ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, hal ini mencakup demonstrasi, simulasi, video dan film dari pelajaran yang sesuai aslinya, informasi dengan melakukan gerakan, kemudian sentuhan, kemudian praktik, menyukai demonstrasi dan film dari pelajaran yang sesuai aslinya. Jadi ketika dia belajar, dia itu harus langsung praktek. Misal di sini ada HP, di sini dia pegang bahan-bahan atau alat-alat apa. Misal di sini dia sedang memasak kue lebaran, apa ya, nastar lah katakanlah. Di sini ada HP tutorialnya, di sini dia sudah ada bahan-bahannya, tepung, margarin, telur dan lain-lain. Seberapa ditimbang, timbangannya ada, sendok takarnya ada, semuanya sudah disiapkan. Dia langsung praktek. Gagal buat lagi, gagal buat lagi. Kayak gitu, dia banyak praktek untuk anak-anak kinestetik. Ada yang merasa? Ada? Ada yang ada yang enggak. Enggak apa-apa, merasa aja, enggak apa-apa. Kemudian biasanya anak-anak kinestetik itu unggul secara fisik. Utama misalnya anak laki-laki ya, misalnya anak laki-laki itu senang kegiatan olahraga, kegiatan fisik gitu, itu senang. Entah futsal, entah basket, entah badminton atau apa, kayak gitu. Putri juga kayak gitu biasanya. Lebih suka gerakan yang mengandalkan ototnya, yang bergerak. Strateginya gimana? Melakukan praktik secara langsung, kayak tadi misalkan yang apa? Furnitur ya. Yang pertukangan kayu tadi dia praktek langsung, pegang alatnya, cara menggunakan alatnya seperti apa, kemudian pegang kayunya seperti apa, dibentuk seperti apa, dia praktek secara langsung. Yang tata busana juga kayak gitu, dia langsung berteman dengan mesin jahitnya, dia langsung pegang kainnya, buat polanya seperti apa, dia belajar langsung. Kemudian melihat video tutorial,
itu melihat video tutorial, kemudian memberi waktu untuk praktek. Jadi misalkan ada pelajaran apa, misalkan dia langsung praktek prakarya, dia langsung praktek. Gagal coba lagi, dia lebih senang praktek pokoknya. Terus gak usah kakek teori, gak perlu banyak teori, pokoknya praktek. Itu kinestetik. Kemudian membuat sebuah contoh, pengen membuat sebuah tutorial dirinya itu. Tutorial memotong kain, tutorial membenarkan laptop, tutorial membenarkan HP, mengganti layar HP misalkan, kayak gitu. Buat sebuah contoh, buat sebuah tutorial, kayak gitu. Sampai sini ada ya, sudah dipahami, sudah dapat menerka-nerka aku ini sebenarnya gaya belajarku apa ya? Sudah. Ini kalau Najwa apa kira-kira? Auditori, lebih senang mendengarkan. Kekuatannya pada telinga. Bagus apa bagus? Kinestetik. Kalau ketua kelas bisnis apa? Kinestetik, lebih cenderung ke kinestetik. Hana kinestetik. Ini Amina visual. Oke. Ada berbagai macam ya di sini. Kinestetik, auditori, visual sudah terwakili. Yang lain apa? Visual ini visual kinestetik. Ini visual kinestetik. Itu visual. Visual kinestetik. Visual. Yang belakang dua kinestetik. Kinestetik juga. Itu menerka-nerka ya. PPT-nya sudah selesai. Thanks. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sekarang sebentar. Saya kirim link tes gaya belajar. Sebentar ya. Nanti kita sama-sama tes apakah perkiraan kita sesuai dengan hasil tes kita. Oke, silakan dibuka HP-nya semuanya. Ada paketannya semua kan? WiFi loh. Ini nggak ada paketan, ada WiFi. Oke. Sudah masuk? Silakan bisa dikerjakan. Ya, silakan bisa dikerjakan. Nanti kita diskusi lagi setelah kalian punya ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya lebih mendalam seperti apa. Gampang kok kan, susah. Sudah bisa mengakses semua? Ada yang belum? Belum. Jangan belum. Belakangnya berapa nomormu? Belakangnya
Saya punya 198. Aku ini belum. Hmm. Apa saya cek dulu? Saya punya. Punya masalah. Hmm. 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 Sudah semuanya? Sudah. Oke, lanjutkan. Ada yang sudah? Hasilnya apa? Visual auditor. Sudah dibaca keterangannya? Baca dulu biar tahu. Nanti kita share.
Sudah ya? Bahasanya. Sudah bahasanya. Oh, dari kelas 1. Masih dari timnas SD. 40 ya. Sama, yang sudah tadi sama-sama perkiraannya apa enggak? Sama. Tadi sama Hermas sama. Enggak. Tadi perkiraannya apa? Visual. Setelah tes auditori. Visualnya berapa persen? Cenderung ke kinestetik. Itu visual. Sudah apa? Visual sama saya perkiraannya. Yang belum tenang aja, santai. Dinikmati. Kalau Aminah biasanya gimana kalau belajar? Mana? Dicatat kan. Catat poin-poin dulu. Nilai itu udah. Itu nyatetnya pakai satu warna atau banyak warna? Satu warna aja. Tapi dibentuk-bentuk buat pola apa biasa aja? Oh, enggak tentu ya. Kadang dibentuk juga. Kayak buat peta konsep gitu. Mas gimana? Lebih suka di peta konsep. Peta konsepnya di warna juga apa satu warna? Oke, it's okay. Ini siapa nada? Kalau cara belajarmu gimana? Catat materinya, diulas. Nyatatnya gimana? Poin-poin penting. Cuma dicatat biasa apa dibentuk-bentuk juga? Biasa aja. Satu warna aja. Najwa gimana Najwa? Cara belajarmu gimana biasanya? Poin-poin dulu dicatat. Terus? Dibacain sesuai benar. Oke, mudi lah. Mudi kamu orangnya. Ini apa nggak pernah buat rekaman kayak gitu? Jarang. Tapi pernah. Buat rekaman terus didengarkan lagi. Itu waktu itu pelajaran apa ya? Masih ingat nggak? Sejarah. Sejarah. Hafalan ya. Ya rata-rata kan pasti hafal masuk matematika terus diingat apa rumusnya di apa direkam terus dihafalin rumusnya apa rumusnya gitu. Sudah apa hasilnya? Kinestetik sama perkiraannya apa enggak? Sama. Cara belajarnya kinestetik kamu gimana? Kayak lihat video tutorial gitu, terus langsung kayak belajar, terus dilihat tutorial, kalau enggak poin-poin gitu, terus dibuat peta konsep. Berarti dari video tutorial atau video pembelajaran dicatat ya. Ada yang berbeda dari perkiraannya setelah tes? Ada? Ada? Sama? 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 Dari tes gimana setelah kalian merasakan menjawab soal tes gimana? Apakah di situ
terlihat polanya atau seperti apa, atau ada soal sing pilihannya nggak kamu banget tapi ada di situ. Ada apa contohnya, masih ingat nggak? Nggak ada pilihannya ya, memendam ya. Soalnya ya memang nggak ada sih. Terus dari 3 kayak belajar, visual, auditori, kinestetik. Kalau marah memendam ya kok nggak ada. Kan itu apa ya? Lebih ke pengelolaan emosi. Kalau menurut Pak Gilang ya itu lebih ke situ. Tapi it's okay. Yang lain adalah lagi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sing kok pertanyaannya gini ya? Kok jawabannya gini ya? Ada nggak? Nggak ada, biasa aja. Oke aja. Kira-kira nih dengan cara atau strategi belajar kamu saat ini sudah cocok nggak sama dirimu? Sudah nyamankah dirimu belajar kayak gitu? Sudah. Yakin sudah. Jangan ikut teman-temannya loh ya. Aku sebenarnya merasa belum sih, tapi kok teman-temanku sudah yo. Nggak apa-apa, itu oke menjadi berbeda, nggak perlu takut. Karena ini untuk pengembangan diri kalian sendiri juga, kembali ke diri kalian. Nggak ada. Tepuk satu. Tepuk satu. Kamu dari kita belajar tadi, adakah yang mungkin nanti kedepannya merubah cara belajarnya atau menambahkan strategi belajar? Oh, kalau aku anak visual, gaya belajarku lebih condong ke visual, itu berarti aku harus nambah gini misalkan. Ada nggak? Ada nggak? Hani gimana Hani? Senyum-senyum aja dari tadi. Gimana Hani? Kayak cara belajarmu biasanya gimana? Waktu dicatat. Gaya belajarmu apa? Lebih ke visual. Hasil tes cocok? Sudah dibaca keterangannya? Gimana katanya keterangannya? Kesimpulan yang kamu dapat gimana? Sudah paham dari situ maksudnya? Yakin? Loh, kalau nggak paham tanya, oh nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Kalau saya lebih ke kinestetik visual, condongnya ke kinestetik tapi ada visualnya. Kenapa? Karena, dan saya menyadari itu, kenapa? Karena dulu waktu saya masih sekolah itu sering ayah saya ngajak saya ke Surabaya untuk apa ya, cetak foto. Cetak fotonya di Surabaya daerah Kenjeran. Ada yang tahu Kenjeran? Surabaya Utara bagian timur, ya kan, Kenjeran. Itu ya lumayan lah. Waktu itu saya enggak secara visual, mungkin saya akan melihat
gedung-gedung atau bangunan yang ikonik. Misal gedung tinggi sendiri, yang lainnya nggak ada yang tinggi. Misal ada apa gedung sing desainnya itu berbeda dari gedung-gedung yang lain, atau ada misal ada patungnya di sana, atau apa ada taman bermainnya misalkan. Nah itu yang hanya bisa saya ingat. Tapi untuk jalan menuju ke Kenjeran, misalkan waktu itu saya sendiri ke sana, saya mungkin akan tersesat. Tapi ketika saya sudah kuliah, saya sudah berkeliling kota Surabaya, saya sudah melaksanakan sendiri, berkeliling dengan membawa motor sendiri, dan saya juga membaca map. Akhirnya semua peta Surabaya sudah terdownload di otak saya. Saya sudah mengalami sendiri gimana jalan menuju Kenjeran kalau dari Surabaya Selatan, dari kampus saya itu lewatnya sini sudah sampai Kenjeran. Kalau dari Gresik, kalau dari sini ke Kenjeran, lewatnya sini sudah sampai Kenjeran. Kayak gitu. Jadi secara proses itu saya sudah mendownload peta Surabaya di otak saya. Jadi kadang-kadang kalau saya sama teman saya goncengan, kamu perlu tak jalannya? Kamu tahu tak jalannya? Yo tahu. Kadang-kadang saya agak pelan ya Pak. Saya tak download. Dan downloadnya di sini, bukan nggak pakai buka HP lagi. Kalau anak-anak biasanya kan rute mapnya diaktifkan, belok kanan, belok kiri, gitu kan. Kalau anak-anak kan kayak gitu. Saya nggak usah, tak download. Ini kanan kiri, dari lurus sampai ketemu iki ke kiri. Lampu merah ketiga, belok kanan, ya. Sudah sampai. Nah, itu saya sadarnya. Berarti saya ini kinestetik visual. Kenapa? Karena saya harus melakukan sendiri. Saya harus praktek langsung menuju ke Kenjeran. Itu lewat mana? Dengan menyetir sendiri. Kalau saya dibonceng, percuma. Kan praktekkan. Yang kedua, saya melihat semuanya. Saya melihat peta awalnya, jalannya gini, wis berangkat. Sudah ada di sini. Sudah terdownload. Kanan kiri, beloknya seberapa jauh kira-kira sudah sampai. Itu sih momen yang paling saya ingat ketika saya sadar, ternyata saya anaknya kinestetik visual. Kalau yang visual aja kayak gimana? Kalau yang visual aja gimana? Yang ada satu aja, cenderung memang visualnya unggul. Gimana? Ada pengalaman menarik nggak kalian? Dari cara gaya belajar, implementasi. Bagus ada? Nggak ada. Yang lainnya? Auditori. Yo barangkali apa gitu ketika mendengarkan misal saya kok selalu meminta penjelasan ya dari guru, dari teman, dari siapapun. Saya selalu meminta diceritani karo teman-teman tentang suatu hal, misal tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya selalu minta cerita. Baru saya akan paham. Misal kayak gitu. Pernah kayak gitu? Ke siapa biasanya? Teman dekat, bestie. Itu biasanya bahas apa? Matematika. Gimana caranya? Kan nggak paham, tapi kurang mengerti apa yang dijelaskan memang dia langsung ditanya ke teman. Oke, berarti teman itu menjelaskannya ke kamu gimana? Dari awal ini kok bisa hasilnya ini gimana? Gitu. Sambil ditulis sambil didengarkannya. Berarti temanmu ya jelaskan. Ini tambah ini, bagi ini, kali ini log ini, gini. Itu ya berarti ya. Temanmu sambil bicara. Tapi pernah nggak temanmu ngasih tahu tapi dia diem? Nggak pernah, selalu sambil bicara ya. Nah itu salah satu pengalaman yang cukup menarik untuk mengetahui cara gaya belajar yang efektif bagi kalian. Barangkali yang lain, misal yang memang dia visualnya unggul, ada nggak? Siapa yang visualnya lebih unggul? Yang visual aja.
nggak ada kombinasinya. Ada visual aja. Gimana? Ada pengalaman apa kira-kira kalau cara belajar visual aja? Baca dari LKS terus gitu aja. Suasananya gimana? Harus tenang. Kalau ada suara, kalau misalkan ada tukang kayak gini, malah keganggu ya. Ada yang lain yang visual aja? Gimana Kak? Sama Salsabila gimana? Tulisan. Kalau kita baca tulisan gampang, mudah diingat, terus lama dulunya diingat. Kalau benar nggak ditulis itu kayak Cepat hilang. Kalau suasana harus sepi. Sama berarti sama nada ya. Kalau ada tukang bangunan gini gimana? Hah? Gak apa-apa. Merasa keganggu nggak kalau ada suara kayak misalnya orang motong motong tembok motong apa ini? Kayu, motong bata ringan, ngerendo, keganggu nggak? Keganggu. Berarti kalau fokus harus kayak gini ya, tenang gitu. Ini bisa fokus ini. Bisa. Persentasenya lebih tinggi ya daripada ketika ini ya, ketika ada suara-suara lain. Kalau Najwa tadi yang auditori tadi malah suka ada suara kayak gitu. Kalau gini nggak bisa. Kenapa? Apa yang kamu rasakan sih? nggak enak, Nggak enaknya kenapa? kayak spinning. Sepi. Kayak nggak ada yang mengganggu di telinga. Jadi harus ada backsound. Kalau kamu belajar sendiri di rumah gimana? Musik. Oke, pakai salon. Ngebas gitu, jeduk ya. JJ style, lagu-lagu DJ. Apa sing viral apa? Karena susah ya. Apa? Dumes, Kopassus. DJ ngono. Apa biasanya lagu apa biasanya? Oke, Taylor Swift. Sing lain nih ada pengalaman menarik apa? Yang lain mungkin yang kinestetik mungkin bisa sedikit cerita. Pengalaman menarik kinestetik. Ayo anak-anak kinestetik mana? Anak-anak kinestetik. Coba angkat tangan. Yang kinestetik. 1, 2, 3. Kamu rata-rata kinestetik kelas ini. Ini jelas juga. Kinestetik. Coba gimana anak kinestetik cara belajarnya gimana? Hani gimana Hani? Sama Hana iki Hana ya? Hana Hani. Oke. Kembar masih agak ada ya. Cek bingung arek. Hana Hani. Hana gimana Hana? Seperti olahraga. Berarti nek olahraga kamu seneng ya? Iya, seneng praktek langsung. Terus apa yang lain selain olahraga? Apa selain olahraga? Sing lebih ke praktek langsung apa kira-kira bisa? Furnitur. Oh, kamu ikut furnitur berarti? Pas furnitur. Oke. Lebih gimana? Dalam kamu mempelajari misalnya di furnitur gimana? Perasaan kamu, suasananya harus seperti apa? Guyu. Loh saya nggak bisa loh menebak. Kamu guyu terus saya menebak jawabannya, aku nggak bisa loh.
Tapi waktu itu kamu pernah nggak misal kayak gini, kamu langsung nyoba, kamu ada kesalahan atau misal kurang paham, terus bertanya, pernah? Waktu itu bahas apa? Motong kayu. Oke. Apa yang kamu tanyakan? Oke. Kok gergajinya apa? Nyangkut. Nggak bisa bergerak ya. Terus jawabannya apa jawabannya? Oke. Terus ketika sudah mendapatkan instruksi kayak gitu gimana? Respon kamu? Bisa. Yang lain? Anak-anak kinestetiknya yang lain? Masak apa biasanya? Enak ya masak-masak rek. Pak Gilang mau dikai. Masak-masak ya? Ndak ceplok. Dia Pak No. Biasanya buat roti, Terus kadang buat sempol dari tahu. sempol dari tahu. Sempol Menarik ini. Jualan nih, ide bisnis. Itu gimana? Kamu terinspirasi dari mana? Terus cara buatnya gimana? Pengen nyoba-nyoba kan biasanya sempol itu kadang dari ikan, dari ayam gitu. Ya. Jadi kan dari tahu itu kan jarang yang buat, jadinya pengen aja gitu. Berhasil. Rasanya gimana? Kata orang rumah enak, Enak. kecanduan. Pak Gilang mau ya pengen rek, teman-teman barangkali yang lain ya pengen loh rek. Masak-masak bareng satu kelas kan asik. Di rumah. Ketua kelas. Nah, atau di rumah ketua kelas. Kan bisa. Di rumah ketua kelas misalnya kapan-kapan pas liburan. Kan bisa kayak gitu diagendakan. Diagendakan ya Pak Gilang diajak ya. Menarik ini sempol tahu. Saya baru tahu sempol tahu. Tapi itu berarti kamu pernah lihat di YouTube atau di Instagram atau di TikTok atau gimana? Pernah lewat jembatan itu. Apa itu? Di medsos apa? Kalau nggak salah di TikTok. Di TikTok. Akhirnya kamu pengen ya tertarik untuk nyoba ya. Oke, tapi itu kamu ngeracik resep sendiri atau lihat dari TikTok itu tadi? Yang ngeracik sendiri. Ngeracik sendiri. Pernah gagal? Kalau yang sempol tahu nggak pernah. Oke. Yang pernah apa yang pernah? Buat apa ya namanya crispy. Apa? Tepung terus digoreng gitu. Papeda apa? Cilung apa cilor? Pokoknya pernah gagal gitu. Oke. Kenapa itu? Kenapa kira-kira? Terlalu cair. Adonannya. Tepung digoreng. Adonan tepung. Itu nggak ada telurnya atau nggak ada apa-apanya gitu. Gak ada. Cuma itu adonan tepung tok karo bumbu-bumbu. Godong. Oh, kremesan. Oh, Enggak itu loh, apa nasi remes sih loh. Karena kayak kriuk-kriuk kayak gitu gak sih? Iya kan itu kan. Kayak gitu Rek. Paham semuanya? Sudah ada gambaran ya. Memang ini kan anak visual kan nggak bisa membayangkan dari mendengarkan, dia harus tahu gambarnya. Iki loh gambarnya. Oh, baru jawabannya kayak gitu anak visual. Kalau anak auditor diceritain bisa membayangkan, bisa memperkirakan. Oh iya. Kira-kira apa ya yang dimaksud sama temanku anak kinestetik? Itu apa ya baru dijelaskan.
dijelaskan ulang lebih baik. Misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu, anak visual harus bergambar, harus tahu, matanya itu harus menyerap informasi. Ketika matanya nggak menyerap informasi, ya sama aja bohong. Oke? Oke? Yang lainnya barangkali punya pengalaman menarik. Ini kan tadi ada yang bergaji, ada sing apa masak. Iki ada sing apa mana iki? B ada anak-anak kinestetik, B tutorial membuat mesin cuci. Mesin cuci apa? Dari ember itu loh. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat di berandanya nggak? Dari ember dua terus diputer-puter, pengering. Lebih ke pengering sih. Itu ada itu kan saya anak kinestetik, jadi saya tertarik itu. Pengering baju itu. Kurang berapa menit lagi nih? Kurang sedikit, 14 menitan. Sudah tahu sekarang semuanya? Sudah paham? Sudah tahu strategi belajarnya masing-masing? Harapannya apa kira-kira kalau kalian sudah tahu strategi belajarnya masing-masing? Ya harapan dari diri kalian sendiri. Apa? Yang keras dulu, yang yakin dulu. Apa Han? Enggak. Apa sih dua belakang ngomong rek? Bicara aja menengahi. Apa harapanmu apa ketika kamu sudah menerima materi ini? Tahu gaya belajarmu gimana? Salah satu siapa? Harapanmu apa? Gimana? Harapannya belajarnya lebih baik lagi. Sudah tahu strateginya? Kamu anak kinestetik kan? Gimana strateginya? Coba diulangi. Strategi anak kinestetik gimana? Lebih banyak praktek. Terus? Lihat tutorial. Melihat apa? Sama mempelajari, sama praktek ya. Oke, itu utamanya anak kinestetik harus bergerak. Kalau anak kinestetik terus gak bergerak ya sama aja bohong, kalian gak dapat apa-apa. Ya. Yo yang visual dan yang auditori juga kayak gitu, harus bergerak. Yang visual bergerak menulis, yang kinestetik bergerak praktek, yang auditori bergerak cari orang yang mau menjelaskan ke dia. Cari orang itu kan dia kan lewat telinga, kekuatan utamanya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita ngegame dulu aja biar gak sepaneng kok sawangannya sepaneng terus. Ini ya karena ini karena temenmu ada yang nggak masuk, ini kan mek 3, jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Game, ada yang tahu game tembak-tembakan? Masuk kau gak ada yang tahu? Isi peluru, persiapan, tembak, dor. Ada yang pernah? Nggak pernah? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Silakan per kelompok tentukan nama. Ini nama apa enak? Enaknya nama apa ini?
Nama kita apa nama kota atau nama negara atau nama bunga, hewan atau apa? Hewan. Oke. Silakan tentukan nama hewan per satu kelompok. Jangan sampai ada yang sama. Apa? Hah? Gak apa-apa anjingnya beda bang. Anjing hewan loh ini, bukan anjing yang lain loh ya. Bukan anjing umpatan loh ya. Barangkali ada yang jangkrik biar gak bisa ditembak. Gak bisa ditembak jangkrik soalnya kecil kan. Lah, oke. Ini apa? Sudah. Ini apa? Kelompok ini apa? Persatu deh. Bertiga, ini bertiga. Terenggiling. Apa? Sudah? Apa ini? Lah. Oke, ini apa? Terenggiling. Ini apa? Kelinci ini apa? Anjing. Oke. Sila ini bisa bertukar posisi ya. Tapi yang paling depan ini tugasnya menembak kelompok lain. Jadi nanti ya ada 4 instruksi. Ada 4 instruksi. Buka. Ada Najwa Amani Bapak. Ada. Mau manggil Mbak Najwa Amani. Ya, bentar nggak apa-apa. Oke, sambil saya jelaskan ya. Jadi yang depan itu tugasnya nembak yang kelompok lain. Dan kelompok lain yang ditembak harus langsung merespon, mempersiapkan tembakannya. Karena ini bertiga, orang yang paling belakang menyebutkan 2 instruksi. Instruksinya isi peluru. Ya, yang paling belakang dulu. Yang paling belakang ditulis. Kok dihapus tapi biar lebih seru. Ini yang paling belakang ya. Ini ke depan ya. Dor sama menyebutkan nama kelompok. Iya, kelompok yang bakal ditembak. Misal, apa tadi? Dor, ayam. Nah, ayam langsung nyiap. Ayam langsung ini, isi peluru, persiapan tembak, Dor. Kambing, isi peluru, persiapan tembak, Dor. Anjing, isi peluru, persiapan tembak, Dor. Rusa. Nah, kayak gitu ya. Sudah paham semuanya? Silakan kalau mau tukar posisi silakan. Jadi yang paling depan harus hafal nama kelompok lain. Kalau ada hewan yang sudah mati tapi ditembak lagi, dia yang kalah. Paham? Misal, ini apa tadi? Kelinci sudah mati ternyata. Terus kelompok anjing nyebut kelinci, tembak kelinci, dor kelinci, dia yang kalah. Soalnya kelinci kan sudah mati, tembak meneh. Tak narek membantah ayat lah. Oke, sudah paham semuanya? Percobaan.
Sudah. Ini sebelum percobaan dimulai, sudah formasinya kayak gini. Nggak ada yang ini. Kalau yang 3, orang paling belakang nyebutkan 2. Isi peluru persiapan, baru depannya tembak, depannya lagi dong. Paham? Yang 2 belakang. Yang ini. Kan cuma 3. Nah, yang ini kan 4. Ya. Oke. Paham semuanya? Sudah nggak ada yang rubah formasi ya? Oke, deal? Oke. Percobaan dimulai. Percobaan dimulai. Apa? Sebutkan dulu. Kelompok apa? Elang. Ayam terenggiling. Ayam terenggiling. Terenggiling. Elang, terenggiling, kelinci, anjing. Elang, terenggiling, kelinci, anjing. Isi peluru, persiapan, tembak, dor, terenggiling. Lo lagu ngomong. Ya, ulangi ya. Isi peluru, persiapan, tembak, dor, terenggiling. Tembak, dor anjing. Tembak, dor elang. Persiapan. Tembak, dor terenggiling. Loh, belum. Kan dia kalau masih lanjut, kalau permainnya masih lanjut berarti dia belum mati. Jadi gini loh, misal anjing, dor kelinci. Kelinci lanjut trek. Kelinci kembali ke anjing nggak masalah. Matinya ketika dia responnya lama. Misal dari sini ya, dari kelompok anjing, dor elang suwe lamburi gak ada respon, mati dia. Soalnya dia gak tembak, gak persiapan, dia mati. Ya, paham? Jadi yang semuanya harus fokus. Depan, tengah, belakang semuanya harus fokus. Kalau satu nggak respon, misalkan temannya yang belakang ya sudah nyebut, sudah isi peluru, yang depannya ini nggak persiapan, ya mati. Oke ya, paham? Percobaan lagi dimulai. Isi peluru, persiapan, tembak, dor, terenggiling. Nah, kalau kayak gini kelinci mati. Selesai. Kelinci selesai langsung. Paham ya? Sudah ada contoh ya? Oke. Yang belakang, dengarkan. Kelompokmu namanya apa? Kalau disebut langsung respon. Sudah tahu kelompoknya? Sudah tahu kelompoknya ya? Oke. Ini pertandingan beneran dimulai. Pertandingan betulan dimulai. Print, isi peluru, persiapan, tembak, dor. Kelinci. Isi peluru. Tembak, dor, elang. Isi peluru persiapan. Tembak, dor, terenggiling. Isi peluru persiapan. Tembak, anjing. Isi peluru. Tembak, dor, kelinci. Isi peluru. Tembak, dor, elang. Isi peluru persiapan. Tembak, dor, anjing. Isi peluru. Dor, terenggiling. Isi peluru persiapan. Tembak, dor, elang. Kok lama lang? Kok lama lang? Elang berarti di sini gugur. Elang sudah sampai sini lah. Terbang jauh deh, ternyata tertembak sama sniper ahli. Oke, tinggal 3 ya. Ready? Isi peluru, persiapan, tembak, dor, terenggiling. Tembak, dor, kelinci. Tembak, dor, anjing. Tembak, dor, anjing. Tembak, dor, anjing. Tembak, dor, kelinci. Ya, ada yang telat ternyata ya. Berarti yang
tereliminasi? Tinggal tinggal apa? Anjing sama terenggiling. Oke, ini apakah terenggiling yang berlari sangat cepat, yang menggelundung sangat cepat, atau anjing berlari sangat cepat? Oke. Ready? Isi peluru persiapan tembak lawan anjing. 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 Pokoknya lo tertawa tuh, gak jawab. Siapa pemenangnya? Oke, tepuk tangan untuk Terenggiling. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah bersenang-senang hari ini, ya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kita belajar menjadi berkah untuk kalian semuanya. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ya, oke, kita bisa jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan perasaan yang sama juga. Diawali dengan bahagia, diakhiri dengan lebih bahagia. Masa ya gak ada peningkatan bahagia rek. Misalnya awalnya agak sedih, akhirnya bahagia. Awalnya bahagia, lebih bahagia lagi. Oke? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Silakan berdoa dimulai. Baik semuanya, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik dari awal sampai akhir, sudah bersenang-senang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.